Oke，都能听清楚我的声音是吧？Bisa kedengaran suara saya ya? Oke，欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Welcome teman-teman ke program menjawab hari ini。因为我明天有事呢，所以我们就换到了今天karena besok saya ada urusan ya, jadi kita ganti ke hari ini. Oke，好，大家都过得好吗？apa kabar teman-teman semua? Teman-teman boleh berinteraksi lewat kolom chat ya. Nah，然后我想问一下，大家今天在哪呢？可能有的在家，有的在公司，对吧？Mungkin ada yang di rumah, ada juga yang di kantor. Sambil saya share screen ya untuk program menjawab kita hari ini. Oke, sambil saya lihat ke chat eh, siapa yang sudah eh, hadir gitu ya. Oke, ada Bu Lina, 老师和班长下午好. Oke, ketikannya sudah benar ya Bu. Terus ada Po Johannes dan juga Bu Irma yang sudah hadir. Ibu Irma mengetikkan cincu ya, jelas. Oke, Bu Lina juga jelas ya. Baik. Kemudian ada Pak Andreas dari Australia. Coba ya, saya baca dulu. 晚上好，老师，我希望您今天身体健康和快乐。谢谢您，谢谢Pak Andreas 的祝福ya. Terima kasih Pak untuk ucapan doanya. 我也希望您身体健康，一切顺利ya. Saya juga berharap Pak Andreas sehat, terus semuanya dilancarkan ya, sehat sekeluarga. Terus lanjut, 我很好，像往常一样待在家里. Oke ya, seperti biasa berada di rumah, kata Pak Andreas ya. 我现在正在学习简单的烹饪. Oke ya, kata Pak Andreas, dia sekarang sedang belajar memasak ya, memasak yang simple. 烹饪 itu adalah istilah khusus memasak. Misalnya dia jadi kata benda di mana artinya memasak ya. Kata benda ya. Jadi seni memasak gitu ya. Oke. Kemudian 因为我从来不知道如何烹饪. Oh, karena kata Pak Andreas selama ini dia tidak pernah tahu cara memasak. Oke, cara memasak itu kalau yang rumahan ya biasa aja ya, simple. Tapi kalau memasak yang benar-benar kayak level hotel ya beda, pasti ada ilmunya ya Pak ya. Oke ya, baik. Jadi belajar sesuatu yang baru ya berarti ya Pak. 很好的事 hal yang sangat baik ya, karena kita memang perlu belajar terus ya, nggak pernah bisa berhenti. Oke, terus 我的问题与从来不和从来没这两个词有关。您介绍一下它们有什么呢？kurang N ya, 什么区别吗？Oh, jadi Bapak tanya ya, 从来不 sama 从来没. Sebenarnya jadi gini Pak, ini lebih ke perbedaan pu sama mei sih Pak, bukan 从来不 sama 从来没. Jadi 从来itu dia satu frase yang artinya selama ini. 我从来belum pernah makan contoh apa ya? 我从来没吃过榴莲. Contoh ya, contoh ya. Saya selama ini belum pernah sama sekali makan durian ya,榴莲. Jadi 从来 ini dia memang satu kosakata. Nah, sedangkan yang Bapak tanya kan sebenarnya 从来不 sama 从来没. Sebenarnya yang berbeda itu adalah pu sama mei. Sorry. 没有的没 ya. Jadi ini nanti kita ada satu lesson di em, apa namanya grammar di dalam modul yang membahas tentang perbedaan pu dan mei ya. Nah, nanti mungkin saya secara simpel akan jelasin. Kayaknya dulu waktu beberapa sesi sebelumnya pernah jelasin yang simpel juga ya. Jadi mereka itu memang ada apa perbedaan yang apa namanya eh, agak mirip-mirip tapi beda memang ya. Nah, nanti kita bahas ya. Saya selesaikan dulu kalimat Pak Andreas. 比如说，我从来不吃四川菜，sama 我从来没吃四川菜。OK，
Nah, oke, kita ambil kalimatnya Pak Andreas saja ya. 我从来, jadi kata Pak Andreas ya, 我从来. Jadi yang saya mau bilang sama teman-teman, ini dipisah ya. 从来 itu dia memang kosakata gitu ya selama ini. 我从来不吃, oke, 不吃四川. Kok nggak bisa ya? 四川菜, makanan Sichuan ya. Oke, coba saya tes dulu ya. Semoga cukup. Jadi nggak, nah ini titiknya nggak apa-apa ya teman-teman ya, kelihatan ya. 我从来不吃四川菜. Makanan Sichuan. Cai ini di sini makanan, masakan ya, makanan Sichuan. Saya artikan dulu ya. Ci udah pasti tahu. Nah, satu lagi kalimat di bawah adalah 没吃 gitu ya. Tadi barusan saya kasih contoh sebelum baca kalimatnya Pak Andreas, di mana saya bilang, 我从来没吃过榴莲. Artinya saya selama ini belum pernah makan durian, ya. Contoh saya entah tinggal di daerah mana lah ya, tidak pernah ada duriannya, jadi saya tidak pernah makan. Berarti memang tidak punya kesempatan untuk makan. Sorry, ini belum ada pinyin ya. 没吃. Jadi sebenarnya kita highlight bukan 从来不 sama 从来没, 不是的. Yang kita highlight sebenarnya ini 不 sama 没-nya saja ya. Jadi kalau dari dua kalimat simpel ini kita ada dua kalimat ya. Jadi boleh ngomongnya ini, boleh ngomong ini, tapi artinya berbeda. Kalau 不吃 itu memang memilih tidak makan, Pak. Mungkin nggak doyan pedas, karena Sichuan itu kalau nggak salah saya tuh dia apa namanya pedas. Terus ada mala, bener nggak teman-teman yang pernah makan Sichuan Chai? Iya dia pedas. Jadi kayak misalnya contoh saya nggak suka pedas, nggak doyan yang mala yang bikin kita bilang apa kalau dimakan eh, kayak berasa bius-bius gitu ya mala. Nah itu dia ya saya misal contoh saya nggak suka, saya memilih tidak makan. Maka misalnya Pak Andreas mau undang saya untuk makan, 老师我今天煮几道四川菜，请你来吃 gitu ya. Jadi Pak Andreas bilang, oh saya hari ini masak beberapa masakan Sichuan, saya undang langsung untuk makan. Maka karena memang saya tidak makan gitu ya, maka saya bilang, 谢谢您的好意，我从来不吃四川菜. Jadi saya selama ini memang tidak makan dan memang memilih tidak makan. Artinya bisa jadi tidak doyan, bisa jadi memang nggak bisa makan. Ada orang mungkin, sorry ya, makan bisa sakit perut karena ya kondisi fisiknya. Jadi dia mengatakan 不吃，比如说我不吃肉，我不吃肉. Jadi kalau teman-teman dengar orang bilang 不吃肉, artinya dia memilih tidak makan. Memang ya bukan cuma unsur agama, kadang-kadang kesehatan, ya banyak hal. Kayak kemarin saya baru ketemu orang, dia bilang dia VG dan memang karena makhluk hidup. Jadi ya ya itu keputusan dia gitu. Makanya dia bilang 不吃 ya. Teman-teman silakan catat artinya ya, karena saya nggak bisa tulis. Nah, kalau di bawah 没吃 ya itu bisa jadi dia memang tidak punya kesempatan untuk makan. Ya, kayak tadi contoh saya belum pernah makan durian, maka saya bilangnya 没吃过. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman eh, apa namanya dia sama-sama tidak tapi beda arti ya. Kalau orang bilang 我不吃肉 ya berarti dia memang memilih tidak makan. Tapi kalau misalnya contoh 我没吃过兔肉 contoh ya contoh 我没吃 apa itu 我没吃过兔肉 兔itu kelinci. Berarti artinya apa teman-teman? Artinya saya belum pernah makan. Memang memang belum pernah. Jadi memang tidak punya kesempatan atau memang iya tidak pernah ketemu gitu ya sama namanya daging kelinci. Ini contoh ya. Jadi saya mencontohkan 不吃 sama sampai di sini cukup jelas nggak kira-kira teman-teman? Dia masih banyak perbedaan yang lain. Cuman menurut saya bagus juga apa Andreas ada kalimat saya bisa langsung jelasin perbedaannya ya. Jadi kalau orang bilang 比如说大家邀请我吃饭，我会跟大家说同学们，我可能不吃肉呀。Jadi
Berarti teman-teman tahu, oh ya, Laosi berarti nggak makan daging, contoh. Jadi teman-teman tahu, oh ya, memang dia memilih secara jelas. Kita bisa tahu, masa oh orang bilang pu chi, itu artinya apa? Tidak perlu ditanyain lagi. Karena dengan pu itu sudah menandakan bahwa dia memilih dengan jelas tidak makan, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Pertanyaan Pak Andreas, kayaknya kalimatnya saya belum selesai baca ya. Iya, jadi ini dua kalimat dengan arti yang berbeda, Pak. Tinggal artinya yang mana, karena kan kita yang ngomong ya kita tahu maksud kita. Dan kita yang mendengar juga kita paham, oh, 不吃, Lao pernah ngomong ya, karena memang dia memilih gitu. Oke, terus lanjut kalimat berikutnya. 我的第二个问题是一块儿和一起之间的区别，例如我们一起去看电影。Oh, kalau 一块儿 和一起 itu sama, Pak. Sebentar ya. Kalau pertanyaan kedua dari Pak Andreas adalah tentang 一块儿 和一起 itu sama. Kalau ini sinonim. 一起 sama 一块儿. Terus belakangan ini ya, 一, sorry. 一起一块儿 一块儿. Kenapa saya mau cerita sama teman-teman bahwa 一块儿 gitu ya. Kayaknya 一块儿 itu lebih sering dipakai sama apa Beijing karena saya belakangan ini lagi senang sejarah China beberapa. Terus ketika saya search ternyata dia muncul di YouTube-nya CCTV. Teman-teman kalau suka boleh browse juga YouTube CCTV itu dia bikin beberapa seri tentang sejarah China. Terus ada pasti ada presenter, terus ada dia diperankan. Jadi menarik sih mereka kemasnya sejarahnya menarik. Menurut saya juga jadinya mempelajari sejarahnya lebih mendalam itu jadi menarik ya. Mereka bikinnya benar-benar profesional. Nah, saya melihat presenternya bilang, oke, 我们一块儿什么什么什么，我们一块儿什么什么。Jadi mereka kayaknya lebih sering pakai 一块儿. Nah, tapi saya cuma mau jawab bahwa 一起 sama 一块儿 itu artinya sama, bersama-sama. Jadi balik lagi preferensi masing-masing ya. Kalau teman-teman mau bilang, oh saya lebih enak pakai 一起, ya silakan, nggak masalah. Ini benar-benar sinonim ya. Jadi boleh langsung menggantikan kayak contoh kalimatnya Pak Andreas tadi. Bentar ya, saya scroll lagi. 我们一起去看电影. Nah, berarti Laoshi di sini saya boleh ganti 我们一块儿去看电影. Dia tidak ada perbedaan sama sekali ya. Jadi tinggal digantikan. Sampai di sini cukup jelas. Jadi 一块儿 sama 一起. Cuman waktu saya mendengarkan yang CCTV, saya merasa oh, 主持人也是用一块儿 gitu ya. Apa dia memang kebiasaan pakai 一块儿？我也不知道。但是中国中央电视台就是国家的那个电视台，所以应该是用标准的汉语呀。Jadi teman-teman kalau CCTV itu kan 中国中央电视台, CCTV itu apa ya saluran TV pusat lah kalau kita bilang. Jadi harusnya bahasa Mandarin mereka waktu mau di broadcast gitu ya, itu memang benar-benar yang nasional ya, yang benar-benar diakui secara nasional. Jadi standarnya memang oke. Makanya teman-teman kalau misalnya suka, boleh kok browsing aja YouTube-nya CCTV. Mereka banyak bahas banyak hal gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya senang, buka aja. Bagus, bagus banget buat teman-teman dengerin gitu ya. Oke, ini pertanyaan Pak Andrea saya lanjut dulu ya. Oke, hari ini juga ada hadir Bu Lina ya. Oke ya, Cinclu ya Bu ya. Jelas. Kita lanjut ada Bu Vivi menanyakan tentang pi. Oke, baik. A plus pi plus B plus adjektif plus 一点儿一些的多了 menunjukkan the degrees of difference between things. Oke. Baik, saya baca dulu ya Bu sampai selesai ya. contohnya 骑自行车比坐地铁方便一点儿。我的汉语比哥哥说的好一些。老师你好, bagaimana cara membedakan pakai 一点儿 sama 一些 dalam konteks ini? Oh, oke, baik. Lalu saya sedikit bingung sama kalimat 这个电影没有那个电影那么有意思。Lalu 他没有我这么高. Itu maksudnya bagaimana ya, 老师？谢谢老师. Oke, Bu Vivi tanya ini lebih ke grammar yang menunjukkan perbandingan gitu ya. Nah, kalau Ibu tanya saya dari dua kalimat itu,
Teman-teman bisa buka chat ya, jadi lebih enak juga. Saya nggak tulis ulang maksudnya, jadi waktunya lebih efisien ya. 自行车比坐，sorry，骑自行车比坐地铁方便一点儿，方便一些. Sebenarnya sama sih, Bu. Cuman dia cuman apa ya, gaya bahasa aja. Kalau yang saya tahu ya, Bu, di sini ya, di sini konteksnya itu 一点儿 sama 一些 sama. Kalau misalnya 我的汉语比哥哥好，说的好一点儿. Biasanya 说 itu dia pakai 好一些. Jadi dia memang ada pasangannya Bu Vivi. Cuman memang kalau misalnya di atas, Ibu mau bilang 骑自行车 ya. 骑 itu artinya mengendarai yang roda dua ya teman-teman. 自行车 ini sepeda ya, makanya dipakein 骑 kata kerjanya ya. 比 坐地铁, oke. 坐地铁 tahu teman-teman? Oke, titianya saya taruh bawah aja ya. Zuo di sini adalah naik sebagai penumpang. Teman-teman catat ya, naik sebagai penumpang itu pakai zuo, duduk. Terus saya nyambung ke bawah, titie, 方便 Nah, ini di sini kan ibu pakai itiar, benar nggak? Mungkin bukunya juga pakai itiar. Kalau misalnya mau pakai isie, ini boleh, Bu. 方便一点. Di sini itiarnya boleh digantikan dengan isie, masih oke, Bu. Fangpian ini convenience, praktis ya. Jadi mungkin ibaratnya kalau menurut saya kayak di 在中国，在马来西亚也是，在新加坡也是，我觉得应该坐地铁会比较方便ya. Harusnya naik kereta bawah tanah itu, oh ya, 地铁 ini kereta bawah tanah ya, MRT. Kita singkat aja ya, MRT itu akan lebih praktis ya, iya ya, karena dia menjangkau lebih oke. Terus kalau 骑自行车 mungkin untuk tempat yang dekat oke lah ya, karena kita apa pakai tenaga sendiri ya. Oke, sebenarnya yang mau dibahas tuh eh, Bu Vivi tanya, ITR ini boleh nggak? Atau bedanya dengan isi apa? Ini boleh Bu diganti isi ya untuk kalimat pertama. Mereka itu nggak ada perbedaan, cuman kebiasaan how itu dia gabungannya sama isi sih. How itiar boleh nggak? Boleh. How itiar boleh itu kalau untuk, oke, saya next dulu ya teman-teman ya. Kan kalimat keduanya Bu Vivi adalah 我的汉语比哥哥 saya sambung ke bawah ya, teman-teman. 说的好一些，可以。Eh, oke, saya kasih pinning dulu. 我的汉语 bahasa Mandarin saya ya. Pi ini dibandingkan teman-teman. Kita belum dapat ya, tapi nggak apa-apa teman-teman catat aja sebagai tambahan ya. Ya, 好一些. Pi ini adalah membandingkan. Jadi ada A dibandingkan dengan B, terus adjektifnya gitu ya. Ha. Ini ada rumus yang Bu Vivi infoin juga di chat teman-teman kalau mau catat. Nah, yang saya bilang hao isie ini kalau untuk bahasa itu pakai hao isie. Kalau hao itiar itu biasanya untuk sakit. Jadi karena ini kebetulan si how-nya dia punya beberapa arti ya. Misalnya contoh, kalau misalnya ini kan sebenarnya yang dibandingkan bahasa Mandarinnya, atau mungkin prestasi sekolah, atau mungkin kemampuan apa, itu teman-teman pakai how isie. Ini sebenarnya lebih ke arti how-nya apa, sehingga dia membuat dia menggabungkan dengan isie, gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang dibandingkan itu bahasa, atau masakan, atau kemampuan, maka teman-teman pakai
好一些 ya, itu Bu Vivi. Tapi kalau 好一点 boleh nggak loh? Ada konteks 好一点. Konteks 好一点 mungkin teman-teman pernah dengar juga. 好一点 itu biasanya disingkat 好点儿, 就是什么? Baikan, biasanya itu sakit. Contoh kita tahu teman kita sakit. Nah, beberapa hari kemudian kita pasti tanya kabar kan. Ah, 你怎么样? 你怎么样? Kamu bagaimana? Terus dia bilang, oh, 好点儿了, sama. Jadi dia lebih ke baikan gitu ya, lebih baik. Ya, udah lebih baik gitu ya, tapi konteksnya biasanya sehat. Ya, sehat, lebih sehat untuk kesehatan tubuh. Tapi lo pernah nggak baikan ini atau sehat itu orang bilang 好一些,好些了. Ada 好一些. Kadang-kadang i-nya dihilangin, jadi mereka tuh cuma ngomong 好些 gitu teman-teman. Iya, jadi menurut saya sih nggak terlalu dibedakan banget. Cuman memang kebiasaan orang ngomong doang. Kayak gitu Bu Vivi ya. Jadi itiar di sini sama isye mereka boleh saling menggantikan ya. Itiarnya mau pakai R boleh, tidak pakai R juga boleh. Itu penjelasan saya untuk Bu Vivi. Sebelum saya lanjut pertanyaan beliau yang kedua ya. Ya, 坐地铁 tadi MRT ya. P-nya betul bisa ada P. Di sini P-nya artinya dibandingkan. Ya, dia konteks cara membandingkan A dibandingkan B, baru kita keluarin namanya kata sifat. Kata sifatnya ngomongnya yang baik kah? Atau tadi sebelumnya praktis ya. Praktis ini adalah kata sifat adjektif. Fangbian, praktis. Bu Vivi sampai sini oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan Ibu yang kedua. Jadi di sini kalau saya pikir-pikir ya sambil saya kaitkan dengan yang sehari-hari kita praktek, nggak ada beda sih Bu. Cuman, eh, sorry ya, saya balik ke yang ketiga. Kalau badan biasanya orang bilang 好一点儿, 好点儿 gitu. Ya, 好点儿了吗? Kita tanya orang juga boleh. Udah baikan kah? Udah mendingan kah? Nah, di situ pakai 好点儿, 好点儿吗? 好点儿了吗? Oh, 好点儿了,谢谢你. Nah, gitu. 好一点儿了吗? I-nya biasa dibuang ya. Jadi ini I-nya biasa disingkat. Begitu juga ada orang bilang, oh, 谢谢老师,我好些了,好些了. Berarti ini, 好些 就是 baikan, sehat. Ya, jadi nggak terlalu berbeda sih ya Bu ya, masih oke. Kayak gitu ya. Oke, ini Bu Vivi, terus saya selesaikan dulu ya pertanyaan Bu Vivi yang kedua. Lalu saya sedikit bingung sama kalimat, kata Bu Vivi, 这个电影没有那个电影那么有意思. Oke, saya halaman baru, teman-teman sudah oke? Sudah di screenshot kah? Halaman? Halo, oke. Nah, kalau tadi kan Ibu membandingkan pakai pi, benar gak Bu? Di mana, sorry ya, saya balik lagi ya. A plus pi plus B. A dan B ini adalah benda yang dibandingkan. Terus simpelnya dia plus kata adjektif, kata sifat. Ini simple rumus yang saya tuliskan ke teman-teman. Lain kali kalau kita ada kesempatan kita bahas detail ya, detail grammar. Nah, ini P-nya adalah perbandingan positif. Artinya tidak ada tidak gitu ya. A dibandingkan B, bla bla bla. A dibandingkan B lebih tinggi gitu ya. Berarti lebih tinggi dibandingkan B kalau bahasa Indonesianya. A lebih tinggi dibandingkan B. Nah, tapi kalau yang kalimat pertanyaan Ibu yang kedua adalah A, sorry, plus 没有 ya. Terus plus B, terus kata sifat, maka 没有 ini artinya tidak se. Contoh A 没有 B 漂亮. Berarti A tidak secantik B. Itu maksudnya. Tidak se. Saya cuma bilang kalau ada 没有 berarti tidak se. Tidak se-nya se apa? Sesuai kata sifat. Gitu ya. Kalau tadi kan langsung tuh positif ya. Maksudnya, sorry. Nah, A, P, B, kata sifat. Kalau saya boleh kasih ini dulu ya, dulu waktu saya masih ngajar, kan suka ada di buku tuh grammar kayak gini. Murid-murid kadang-kadang bingung.
Maka saya suka bilang kalau pi itu berarti yang memiliki kata sifat itu adalah si A, benar nggak? A lebih tinggi dari B. A dibandingkan B lebih tinggi, berarti si A yang lebih tinggi. Berarti kata sifat ini dimiliki oleh si A. Ya, misalnya, Papa pi titi kau. Papa pi titi kau. Berarti yang tinggi siapa, teman-teman? Papa. Yang A. Ah, itu. Jadi memang dia tergantung teman-teman mau nyatain pakai ini atau boleh kalau saya nggak mau pakai pi, tapi saya pakai meyo. Tapi kalimat konteksnya sama. Boleh. Berarti kalau gini berarti apa? Kalau kalimat saya tadi kan papa meyo titi kau. Sorry, pi titi kau. Kalau gitu di kalimat ini saya akan tulis titi meyo papa kau. Sampai di sini cukup jelas nggak teman-teman? Ini cuma format sih. Mau pakai yang mana? Meyo papa kau. Artinya apa? Adik laki-laki tidak se tidak setinggi papa, gitu ya. Tinggi. Terus Meo ini tidak se. Ah, jadi ini ibaratnya kalimat negatifnya kalau kita pakai perbandingan. Jadi boleh kok mau pakai gini gayanya atau gaya yang tadi pakai pi. Cuman jangan kebalik gitu ya. Jadi posisinya kalau Meo berarti yang memiliki kata sifat itu adalah si B. Dia kebalik sama si Yampi gitu sih ya, kayak gitu. Nah, kalau pertanyaannya Bu Vivi kan ada gini tuh. Bentar ya, saya baca. 这个电影没有那个电影那么有意思. Setahu saya Bu, kalau misal 没有 itu dia biasa simple. 这个电影没有那个电影有意思. 有意思 itu menarik. Jadi film ini tidak semenarik film itu. Berarti yang menarik adalah film itu. Ya, pokoknya yang memiliki kata sifat itu B. Terus, 他没有我这么高. Jadi dia tidak setinggi saya. Nah, 他没有我这么高 boleh. 他没有我高 berarti dia tidak setinggi saya. Berarti yang tinggi siapa? Saya. 他没有我. Ingat, 他没有我. 我-nya berarti si B. Berarti yang tinggi itu si 我. Gitu. Gitu Bu Vivi penjelasan dari saya. Kira-kira bisa dipahami? Sudah cukup jelas kah? Oke ya, teman-teman kalau misalnya yang ini masih mau ditanyakan silakan ya. Jadi ini cuma format untuk kalimat perbandingan sih teman-teman ya. Kalimatnya formatnya seperti itu. Oke, 明白了ya. 不客气Bu Vivi ya. Jadi bebas mau pakai yang pi atau 没有. Cuman dia artinya kebalik ya. Posisi A dan B-nya yang kebalik gitu ya. Oke. 好，再来是 tadi ternyata ada 重来 Bulia ya. 重来 bisa artinya selalu nggak, Los? Enggak, kalau selalu itu 总是. Beda kosakata Bu ya. Jadi 重来 itu di sini ya. Sorry ya. Selama ini. 重来 memang dia kosakata kayak gitu. Tapi kalau Ibu mau bilang selalu, selama ini sama selalu beda ya Bu. Kalau selalu itu adalah 总是. 总是. Ini selalu. Misalnya selalu telat, selalu bohong, selalu apa ya, 总是. Tapi kalau 从来 itu selama ini gitu ya. Misalnya contoh, 我从来没有学过汉语. Berarti memang selama ini nggak pernah bisa punya kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin gitu ya. Itu 从来 ya, beda. Jadi ini ya, Ibu mungkin bertanya selalu. Nah, kosakatanya adalah 总是. Sorry ya, saya lingkarinya ketinggalan si pin ini. Si pin ininya ya. Sebentar. Nah, ini 总是 kalau mau di screenshot. Pak Andreas jadi menyimpulkan, jadi 从来不吃 berarti never dan tidak mau makan. Iya, betul, Pak. Atau dia pernah makan, Pak. Dia pernah makan, tapi dia memilih tidak makan. 不吃 nih di sini. Mungkin dia pernah makan, tapi dia nggak suka kali ya. Yang malah, malah kita bahasa Indonesia ada nggak namanya ya? Yang kalau kita makan tuh nggak pedas, tapi dia bikin kita tuh kayak kena obat bius gitu loh.
itu namanya mala ya. Setahu saya Sichuan dia ada begituannya. Jadi mungkin ada orang kan nggak doyan ya. Nah, jadi eh, mungkin dia pernah makan Pak kalau yang puci, tapi dia memilih tidak makan. Artinya memang ya dia memilih, dia nggak mau makan, ya nggak doyan kali mungkin ya. Nah, kalau yang tapi kalau 从来没吃 berarti benar-benar belum pernah, tapi masih mau makan. Betul Pak, betul ya. Ya, yang ini yang tadi saya jelasin bahwa kalau orang ngomong gitu, jadi kita paham dan kita tidak salah menangkap ya maksudnya dia. Oke. Iya, bikin lidah kebas-kebas ya. Iya, malah. Mm-mm. Tapi ada, saya rasa banyak yang suka juga ya. Mungkin karena kita suka sambel, jadi orang Indonesia masih senang-senang aja gitu ya. Bener gak? Gitu ya. Ya, tadi saya baru baca nih tanggapan dari Pak Andreas ya. Jadi Pak Andreas lebih jelas lagi ya. Oke, saya lanjut ke Bulia. Saya pernah lihat kalimatnya, 对我的工作，他从来都是大力支持的. Oh, Chonglai itu selama ini. Jadi terhadap pekerjaan saya, dia selama ini selalu. Jadi memang di situ ada selalunya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia. Tapi dia ini Chonglai artinya selama ini. Jadi terhadap pekerjaan saya, dia selama ini selalu memberikan dukungan yang terbesar. Ya, memang kalau diartikan ada selalunya ya Bu, tapi bukan. Dia nggak sinonim Bu. Di situ lainnya selama ini. Selama ini berarti dari mulai dia karir, mungkin karirnya nggak bagus, tapi dia tetap support. Karirnya naik, jadi dia tetap support. Jadi selama ini, selama perjalanan karir. Kayak saya, perjalanan karir saya 10 tahun di asuransi, berarti saya boleh bilang 从来. 比如说我妈妈从来都很支持我, gitu ya. Mama saya selama ini memang sangat support. Nah, selama ini. Ya, jadi 10 tahun naik turun ya mama saya selalu support. Contoh ya. Jadi 从来. Di situ memang kalau kita artikan bahasa Indonesia kayak ada selalu ya, tapi nggak ada, bukan. 从来ini selama ini, kalau 总是itu selalu ya. Oke, baik, jelas ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ini beres, lanjut Pak Johannes ya. Saya dapat salah satu video di TikTok Mandarin Quiz. 他是我的，oke, 朋友、家人、同学. Kata di video jawabannya A. Kenapa bisa A? Mohon penjelasannya. Kalau boleh tahu Pak Johannes, ini ada rangkaian cerita nggak? Rangkaian ceritanya nggak? Karena gini, 他是我的朋友，他是我的家人，他是我的同学, itu semuanya benar, Pak. Ya, jadi ini kalau dugaan saya, misalnya nih contoh ya, contoh dia ada kasih satu scenes cerita, kayak saya kan suka bilang, oke teman-teman ceritanya begini, nah baru kan bisa nyambung. Atau dia kasih listening maksudnya, oh, 比如说Johannes 是我的弟弟, terus mulai bercerita dia, jadi listening comprehension. Nah, kalau cuma kayak gini, menurut saya jawabannya semua benar ya. A, B, C semua bisa. Saya butuh antara dia ada teks yang bercerita, atau mungkin video yang bercerita, atau suara yang melambangkan dia ini siapa, gitu. Tidak ada, cuma kasih gambar aja. Oke, baiklah. Kalau gitu, itu hebatnya si pembuat konten. Kenapa? Dia ngundang kontroversial, jadi banyak orang berkomen. Akhirnya kan kalau nggak salah saya ya teman-teman ya, kan saya juga masih belajar juga yang namanya sosmed, karena saya ada beberapa eh, apa namanya publikasi yang saya pakai ya, beberapa platform. Jadi saya pelajari kalau kita makin banyak komen tuh dia makin naik ratingnya. Jadi makin naik karena misal contoh, sorry ya, jadi saya sebut merek karena saya belajar. Jadi ternyata Instagram itu kalau kita makin banyak komen, nggak tahu kalau TikTok ya, TikTok saya masih belum dalamin. Nah itu Instagram merasa apa? Oh, ini banyak banget orang tuh seneng. Jadi dia naikin, dia bantu kita dorong ke atas kontennya. Itu yang saya tahu. Nah, mungkin bisa jadi itu strategi, Pak. Strategi untuk orang tuh kontroversial. Kayak gini kontroversial loh. Maksudnya, jadi kita kan, kalau saya pribadi atau teman-teman yang tahu bahasa Mandarin kan pasti mengkomennya gini.
Jadi jawabannya apa? Karena semua jawaban bisa dan kita tuh jadi penasaran ya. Menurut saya ini orangnya hebat loh. Saya aja nggak kepikiran triknya begitu. Tapi hebat-hebat. Dia mengundang untuk orang berkomen. Karena kan nggak jelas. Jadi orang akan berkomen, oke, jadi ini sebenarnya konteksnya apa? Ada ceritanya nggak? Nah, berarti kan ada interaktif. Kalau saya lihat ya, ini salah satu strategi. Bagus sih. Menurut saya dia kreatif banget. Saya belum pernah kepikiran ada cara begini ya. Jadi orang kan jadi terkesan mau komen. Bener nggak teman-teman? Kalau menurut teman-teman nih dapat kuis kayak gini kan, 他是我的, terus jawabannya ada A 朋友, B 家人, C 同学, kan semuanya bisa. Jadi teman-teman pasti tergoda untuk komen. Ini jawabannya semua bener loh gitu ya. Gitu Pak. Ini yang saya bisa bantu jawab ya. Kecuali Bapak ada teks baru kita bisa lihat. Ya, gitu. Antara itu strategi atau dia cuma post pertanyaan ini tanpa dia sebenarnya tahu bahwa kita perlu mencari jawaban dari sebuah teks atau sebuah narasi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi Pak Johannes semoga penjelasan saya bisa membantu atau mungkin Bapak masuk lagi ke TikToknya, mungkin dia ada edisi sebelumnya. Ya bisa jadi ya. Oke, baik ada Bulina Shou de hao. Oke ya, berarti kabarnya Bulina baik katanya ya. Hao, 听到您过得好，我也很高兴ya. Jadi dengar Bu Lina kabarnya baik, saya juga sangat senang. Ada Ibu Anita, 老师下午好，你在这家公司工作多久了？这家di sini maksudnya apa ya? 这家, oh, 家 di sini adalah kata bilangan untuk perusahaan, Bu. Ya, jadi perusahaan itu dia pakai 家，这家 家nya bukan rumah, tapi di sini dia sebagai kata bilangan atau kata satuan perusahaan. 这家公司 perusahaan besar biasanya, ya. Jadi ini di sini adalah kata bilangan untuk perusahaan. 公司 ini company. 呀，你在这家公司工作多久了？啊，我在这家公司工作了10年，10 tahun. Contoh ya. Oke, itu Bu Anita, 这家nya kata bilangan. Sebuah sih, tapi kayak Ibu kalau ingat ada 这杯酒, segelas arak ini. 这杯咖啡, segelas kopi. 杯, ya ini 家, kata bilangan untuk perusahaan. Oke, ada Pak Amin yang hadir juga ya. Jadi ini ada chat, jadi ada yang chat pertanyaan, ada yang chat absen gitu ya. Oke, 谢谢你。再来是Ibu Ginta ya. 今天的考试有点儿难，不少题我都不明白。不少题 maksudnya apa ya? Tidak sedikit, tidak sedikit pertanyaan maksudnya. 不少题. T-nya adalah 问题的题。不少。少 ini sedikit, pu berarti tidak ya, tidak sedikit berarti banyak. Banyak t-nya adalah 问题的题, pertanyaan. Di sini ya kalau misal 考试 berarti pasti soal ya. 问题. 问题 di sini bukan pertanyaan tapi 是 apa soal atau 考题, 问题 atau 考题. 考 itu ujian, 考题的题.考nya ujian, 题就是 soal. Jadi soal ujian. Ah, 不少. Jadi dia pakai tidak sedikit berarti banyak sebenarnya ya. Jadi makanya dia bilang, 今天的考试有点难. Ujian hari ini agak sulit. Tidak sedikit soal yang saya tidak mengerti. Cara ngomongnya aja Bu ya. Sebenarnya harusnya kan dia bisa bilang 很多题我都不明白. Boleh juga ya. Ya. Oke, itu terus lalu dalam kalimat 他喜欢每天早上起床后一边吃早饭一边看报纸。后 di sini maksudnya apa ya, Laus? 后 di sini sesudah ya, sesudah. Ya, 后 bisa belakang, 后面 hurufnya sama. Ini saya next dulu ya. Jadi 后 bisa artinya
belakang kalau lagi belajar atau konteksnya posisi. Ya,他在我后面，弟弟在我后面，就是这个后。Tapi ho ini juga bisa artinya iho, tergantung konteks kalimat ya. Iho artinya sesudah. Cuman dia sering disingkat cuman ho, gitu ya. Cuma disingkat satu. Jadi ho bisa juga artinya iho, tinggal konteks kalimat. Jadi 他喜欢每天早上起床后 berarti dia suka setiap pagi sesudah bangun tidur, 一边吃早饭一边看报纸, sambil makan pagi sambil baca koran. Ya, oke ya, itu pertanyaan dari Ginta. Saya lanjut dulu, ada Dr. Evelyn ya, yang sudah hadir juga ya. Xiao hao, Cai Lao Shi, Xiao hao Ibu. Oke, ada Pak Andi di bawahnya ya. 老师，您好，您好，对不起，您好，今天是我第一次参加你的回答节目。我有一个问题，老师。Oke, Pak Andi hari ini pertama ikut program saya ya. Baik, terus Pak Andi bilang ada pertanyaan dalam kalimat 周经理走进办公室去. Mengapa去-nya di belakang 老师? Kalau diubah jadi seperti ini, 周经理走去他办公室了. Apakah artinya sama? 谢谢您老师. Oke. Gini Pak. Jadi gini, saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu biar enak. Jadi pertanyaan dari Pak Andi, 周经理 经理 manajer, marganya Chow ya. Kalimatnya kan sebenarnya gini, 走进办公室. Oke, sebentar ya. 办公室nya saya tulis bawah biar teman-teman nggak kepotong. 办公室 tahu ya, ruangan kantor ya. Terus ada 去. 周经理 ya. Oke. 走进办公室去. Bapak bertanya seperti ini, saya paham. Karena Bapak mengira si 去 ini adalah verb. Bapak mengira begitu, benar nggak? Bentar ya, saya coba lihat Pak Andi interaksi sama saya nggak? Oke, baik. Nggak apa-apa ya. Eh, jadi Bapak bertanya seperti itu karena Bapak berpikir si 去 ini kan verb gitu ya. Kenapa ditaruh di belakang loh? Kan sudah ada 走. 走 ini berjalan. Sebenarnya kata kerjanya ini Pak. 进 itu masuk ya. Jadi kita bilang ya berjalan memasuki. Berarti 走进. Di sini dia satu. Sorry. 进 ini adalah result. Berjalan dan hasilnya dia masuk. Memasuki apa? Ruangan kantor. Saya singkat ya, R ya. Ruangan kantor. 去 di sini bukan kata kerja, Pak. 不是. 它不是动词. Ya. Dia adalah arah. Arah, Pak. Jadi kalau Bapak lihat, ya, Cingli tadi tahu ya, manajer ya, marganya Chow. Nah, jadi kalau kalau orang bilang Chow Jingli 走进办公室去, itu berarti si manajer Chow ya, manajer yang marganya Chow ini ya, manajernya itu berjalan menjauhi orang yang ngomong. 周经理走进办公室去. Misalnya saya ngomong, berarti teman-teman langsung bisa nangkap bahwa si manajer ini masuk ke ruang kantornya dan arahnya itu menjauhi dari saya. Makanya dia bilang 去 gitu. Jadi 去 ini arah, 不是动词. Itu Pak. Sehingga kalau Bapak mau ganti, 周经理走去他办公室了. Nggak bisa Pak. 去 itu arah, dia bukan result. Kalau result, 进. Jadi kita, kalau teman-teman ingat ya, kayaknya berkali-kali saya bahas bahwa si bahasa Mandarin itu ada namanya kata kerja, verb, plus result.
Nah, ini contohnya, 走近. Adanya 走近 dan kita juga 没有, kita teman-teman boleh punya patokan bahwa tidak ada namanya 走去, 没有. Jalan itu ya berjalan masuk, ya. eh Tidak ada berjalan pergi. 没有. Resultnya nggak mungkin pergi. Kalau 去 di sini arah. Itu sih Pak Andi yang saya bisa gambarin bahwa kalau Bapak ubah kalimatnya seperti yang Bapak tulis di kalimat kedua, 不可以, pusing, nggak bisa diubah. Ya, tapi kalau misalnya eh, saya ada di dalam ruangan kantor, teman-teman ini juga latihan buat teman-teman ya. Kalau saya ada di dalam ruangan kantor tersebut dan Zhou Jinglinya berjalan masuk ke dalam ruangan kantor, maka saya ngomongnya gimana teman-teman? Ayo, saya tes. Karena kan eh, kita pernah bahas ya, arah. Chu itu menjauhi orang yang ngomong. Terus lawan katanya adalah, masih ingat? Iya, lai. Ya, 不是回，是来. Chu sama lai. Ya, dulu saya pernah bahas ya. Kalau dia sebagai arah, itu chu artinya menjauhi orang yang ngomong, lai artinya mendekati orang yang ngomong. Nah, sekarang kalau ceritanya adalah saya di dalam ruangan kantor itu. Dan saya lagi mau cerita sama teman-teman bahwa si Zhou Jingli berjalan masuk ke ruangan kantor. Dan saya memang ada di ruang kantor, maka saya akan ngomongnya Zhou Jingli 走进办公室来. Sampai di sini cukup jelas? Iya, ya saya lihat kebanyakan jawabannya benar. Jadi teman-teman perlu sangat berhati-hati gitu ya. Cu itu bisa kata kerja, betul, tapi bisa artinya arah. Di sini dia fungsinya sebagai arah gitu ya. 清楚了吗? Pak Agus ya tadi ya. Oh iya, Pak Agus ya. Cukup jelas ya, Pak. Jadi kita bahasa Mandarin ada mengenal kayak giniannya. Nggak cuman, oh dia selalu kata kerja, push itu ya. Oke. Cukup jelas ya. Nanti kalau ada kalimat lain yang agak ragu, boleh ditanyakan ya. Oke, ini jawaban saya untuk kalimat pertanyaan Bapak. Saya lanjut dulu ya. Ibu Indah, 老师您好, mau tanya kalau naik bus sama naik pesawat Mandarinnya beda ya? Sama Pak, sama Pak, sama Bu. Sama Bu. Jadi kalau naik sebagai penumpang, kan naik bus juga sebagai penumpang, naik pesawat juga sebagai penumpang. Nah, kalau sebagai penumpang kita akan pakai kosakata zuo. Zuo ini kan artinya duduk ya, 请坐. Tapi juga bisa artinya naik, tapi naiknya sebagai penumpang ya. Misalnya ibu bilang bus ya udah 坐车. Che ini kan umum ya kendaraan. 坐车, che ini kendaraan. Nah, kalau misalnya naik pesawat berarti sorry, 坐飞机 ya, sama Bu. Zuonya sama. Kalau yang tadi mengendarai roda dua, kebetulan saya ada bahas tadi ya. Roda dua itu pakai ci. Nah, ini pesawat, ini eh, mobil ya. Secara umum bisa bus, bisa apapun. Itu Bu, pertanyaan dari Bu Indayani tentang naik, jadi sama aja. Kalau kita sebagai penumpang, kita bilang zuo. Ya, oke. Ya, zuo feiji. Oke, ini halaman sebelumnya ya tadi. Sorry ya, sekilas saya udah lihat. Saya minta ya. Tadi siapa ya? Oh, Liana ya. Oke, silakan. Inikah maksudnya halaman 5 sambil di screenshot saya baca pertanyaan berikutnya ya. Em, Tadi sampai di Ibu Indah ya. Terus di bawahnya ada Dr. Evelyn. 很久不见你，蔡老师。哦，好的，对，您很忙是吧？所以没有参加sibuk ya, jadi nggak ikut ya, dok ya. Katanya sudah lama nggak ketemu. Oke, 没关系，我们有那个录制视频，所以您可以看看。Jadi kalau teman-teman misalnya nggak bisa ikut nggak apa-apa ya, bisa dengar dari rekaman juga ya. Tapi kalau apa merasa 很久不见, nah kalau gitu boleh
jumpa saya ya di sesi Rabu hari ini karena saya ada urusan dipindah ke Selasa. Ya, biasa sesi Rabu sama Jumat ya. Oke. 好，谢谢您，Dr. Evelyn ya. 我也觉得很久没有看到您的名字ya. Saya juga berasa sudah lama nih nggak lihat namanya dokter ya. Biasanya kalau teman-teman komen begini atau chat, saya hafal nama-namanya ya, walaupun nggak pernah ketemu ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Ada Ibu Marina. Ibu Marina bertanya, 待会儿见，到时候见，后会有期，一会儿见. Ini semua artinya sama ya, Laoshi, seperti 再见. Tuh, betul. Nah, kalau ini sama. Cuman kalau, oke, ini saya garis ya, berarti konteksnya beda. 后会有期, dia sebenarnya sama, semua artinya sampai jumpa ya. Cuman kalau ibu mau tanya saya detailnya, detailin tuh beda ya Bu ya. Saya tulisin ya Bu ya. Oke. 待会儿见. Artinya semua sampai jumpa. Cuman kalau ada 待会儿, itu artinya ketemu sebentar lagi. Sebentar laginya mungkin sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam di hari yang sama. Itu namanya 待会儿见. Ya, jadi ketemunya sebentar lagi. Ya, sampai ketemu tapi sebentar lagi. Misalnya contoh nanti ini kan jam 4. Nah, mungkin kita ada janji jam 6, Bu. Jadi saya akan bilang, oh, oh 好的, Ibu Marina, 待会儿见. 就是这个, 待会儿见, gitu ya. Terus kalau 到时候见, 到时候见 tuh sampai ketemu di waktu itu. Jadi misalnya contoh kita janji hari Minggu di mall. Maka begitu kita beres, kita bilang, oke nanti janjian hari Minggu di mall di restoran apa gitu ya. Maka setelah itu saya akan bilang, sorry ya, saya tulis pinin dulu ya. Si nggak bisa multitasking ya. Tangan, otak, sama mulut. 到时候见. 到时候, tahu ini tiba, 时候 itu pada waktu, 见 ya ketemu. Jadi sampai ketemu waktu itu ya. Nah, berarti ketemunya di minggu karena kita udah janji hari Minggu. Kayak gitu ya. Beda sedikit ya. Sampai ketemu di saat itu. Saat itunya ya kita janjiannya kapan gitu. Sampai ketemu. Ya, terus berikutnya karena gini, kalau saya jawab sinonim nanti takutnya teman-teman pakai orang agak bingung. Kalau yang spesifik gitu ya. 后会有期. Nah, 后会有期 ini dipakai untuk eh, teman-teman kalau suka nonton film-film silat tuh sering dipakai ya. 后会有期 ini sampai ketemu tapi nggak tahu kapan-kapan. Sampai ketemu. Tidak ada janjian kapan-kapan maksudnya. Contoh ya kayak teman pulang dari Amerika, dari China, terus dia pulang lagi ke China, dia tidak tiap tahun datang. Mungkin 2 tahun sekali, sorry, mungkin 2 tahun, nanti 3 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi. Jadi kita nggak pernah tahu dia ada planning datang kapan. Nah, ini kita pakai sampai ketemu artinya 后会有期. Nah, ini mirip-mirip dengan 再见. Tidak ada ikatan akan ketemu lagi kapan. Itu namanya 再见 sama 后会有期. 后会有期 itu lebih puisitis lah kalau saya bilang ya. 后会有期. Nah, terus satu lagi yang terakhir yang Ibu tanya, 一会儿见. Ini sama dengan yang pertama. Sebentar lagi ketemu. Yang kayak sejam lagi, setengah jam lagi, 2 jam lagi, tapi di hari yang sama. Itu namanya 一会儿见. Ketemu sebentar lagi ya, gitu maksudnya. Ini pertanyaan dari Bu Marina ya. Oke, Bu Marina kayaknya nambah baru ya. Ketemu sebentar lagi. Itu Bu, kalau bedanya ya. Cuman tadi kalau saya jawab sama, takutnya Ibu pakai ini kan besok baru ketemu, ini nggak cocok. Besok baru ketemu, ini nggak cocok, ya kan? Tapi kalau besok ketemu pakai 到时候见, boleh nggak? Boleh.
pakai 再见 boleh nggak? Masih boleh. Kalau 后会有期 itu benar-benar yang kayak berasa kita akan pisah, terus nggak tentu kapan ketemu dan pastinya lama. Misalnya kayak contoh kita ada teman yang merit ke luar negeri, kan dia nggak mungkin tiap tahun pulang ya. Bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Maka kita bilang 后会有期. Jadi ada sedikit beda ya. Itu oke, Bu Marina, sebentar ya saya lihat chatnya. 到时候 oke sebentar ya. Mungkin saya ada. Oh iya, 时候 ya, 谢谢 ya Yunita ya. Makanya mulut, tangan, sama otak ya. Saya nggak bisa multitasking ya. Makanya kadang-kadang saya stop dulu ya. Maunya sih sambil, jadi cepet ya. Ngomong sambil, tapi pusing ya. Pusing itu maksudnya nggak bisa ya. Bukan pusing ya, bukan. Pusing nggak bisa, jadi saya nggak konsen. Makanya satu-satu ya. Kadang-kadang saya merasa, ini kayaknya udah over. Saya stop ya. Makanya saya bilang, oke, saya tulis dulu ya teman-teman ya. Fokus satu dulu. Oke. Ya, 谢谢 Yunita sama Xiaoming ya sudah bantu saya. Ya, ada dua. Oke, jadi itu penjelasan dari saya untuk pertanyaan Bu Marina. Semoga sudah jelas ya. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan itu adalah 后会有期 Dr. Evelyn. Kemudian semoga ada kesempatan lain untuk bertemu lagi. Ya, ini Bu. Ya, ini 后会有期. Karena nggak ada fix bisa ketemu lagi kapan. Ya, oke, ini dari Bu Marina. Kemudian hmm, beres. Kemudian Bu Rere ya. 下午好，老师。成为 dan tang bedanya apa ya? 成为 dan tang mirip ya, mirip ya. Coba ya. 成为 itu menjadi, tang juga menjadi sih Bu. Cuman ada beda ya. Oke, 成为 menjadi. Em, terus ada sedikit beda juga menjadi. Mungkin kalau cari di kamus mereka sama keluarnya become ya, menjadi. 成为 ini jadi gini, hmm, dari teman proses akhirnya menjadi kekasih. Itu namanya 成为. Jadi 成为 itu ada melewati namanya proses. Ada proses dari teman, kan kenalan dulu, ya kan ya. Ini kebetulan ada ini ya, ada apa namanya? Ada contoh yang ada prosesnya gitu ya dari 朋友 teman kemudian berproses akhirnya jadi kekasih itu namanya 成为 misalnya 你还记得 小康吗 contoh ya ini cuma contoh 知道啊还记得啊 gitu ya masih ingat gitu ya 小康现在成为了小丽的男朋友 contoh 小康现在成为 menjadi Xiaoli dan男朋友. Jadi teman-teman tahu, oh iya, mereka awalnya teman. Nah, sekarang sudah menjadi kekasih gitu ya, 成为. Terus contoh lagi 成为 misalnya eh oh gitu. Misalnya contoh ada teman-teman yang anaknya belajar kedokteran nggak? Nah, karena kan kedokteran itu juga perlu proses ya. Dari dia kuliah dulu, terus koas, habis itu jadi dokter. Ya, ada proses. Jadi, oh, 老师，我的孩子现在成为了雅加达的专科医生 misalnya ya. Maksud sekarang anak saya sudah menjadi gitu ya, menjadi dokter spesialis di Jakarta. Contoh ya, 成为. Jadi dia ada proses yang dari sebelumnya kemudian hasilnya itu 成为. Kalau tang ini menjadi. Tang contoh gini. 我在这儿当老师已经很久了，不是成为老师，是当。当 ini menjadi lebih ke profesi gitu ya. Bedanya di situ, Bu. Memang kita artiin tuh menjadi gitu ya. Jadi ada beda. Tang 当老师难吗? Misalnya ya orang tanya ya,
不是成为老师难吗？不是，是当老师难吗? Tang 老师 itu maksudnya dia memang profesinya seperti itu. Jadi tang gitu ya. Tapi kalau teman-teman bercerita dari sisi prosesnya dia, dari seorang murid, terus dia belajar, 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 mungkin belajar ke China, belajar di sini juga, akhirnya dia menjadi seorang guru. Nah, kalau memang penekanannya di prosesnya dia, maka pakai 成为. 他现在成为了老师. Misalnya contoh, di sini ada banyak orang yang hebat-hebat ya. Teman-teman yang menurut saya sudah bagus ya. Nah, di sini kan mungkin teman-teman belajar, murid. Tapi mungkin 2 3 tahun lagi saya dengar kabarnya sudah menjadi seorang guru, contoh. Maka kita akan bilang, oh 老师, 比如说 Yunita 现在成为了老师. 成为. Kenapa? Karena teman-teman mau tekanin di prosesnya ke saya. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma mau bercerita bahwa Yunita itu kabarnya gitu ya, sekarang jadi guru di sekolah SD ngajarnya Mandarin. Nggak mau, bukan lagi mau cerita proses, tapi mau cerita bahwa kabarnya Yunita itu sekarang dia pekerjaannya menjadi guru gitu, contoh, atau menjadi dokter. Tergantung kita mau cerita dari sisi apa. Itu Bu Rere. Jadi dengan kita mau bercerita dari sisi apa, itu menentukan katanya yang perlu dipakai. Gitu ya. Semoga cukup jelas ya. Ya, profesi, betul. Kayak Bu Katarina, eh, Ibu dokter ya, benar gak Bu? Kalau saya nggak salah ingat. Oh, anaknya, sorry ya. Saya ingat ada dokter gitu ya. Nah, kalau ibu mau cerita sama saya, anaknya bekerja sebagai dokter di Jakarta, di Rumah Sakit Jakarta, maka ibu bercerita tentang tang gitu ya. Mm-mm, tang apa sebagai profesi. Tapi kalau misalnya ibu mau cerita bahwa proses anaknya yang tadi saya bilang dari kuliah, terus koas, terus habis dokter umum, habis itu dokter umum ambil spesialis lagi. Terus akhirnya ibu bilang, aduh, akhirnya ya Laoshi, anak saya menjadi seorang dokter. Akhirnya, di situ ada apa ya, kayak lega bahwa prosesnya sudah selesai, Laoshi, gitu ya. Maka ibu pakai 成为. Laoshi, 我的孩子终于成为了医生, gitu ya, menjadi. Nah, begitu juga sekarang saya mau tanya teman-teman. Kan misalnya dari seorang dokter, ya. Dokter itu dia perlu praktek ya, ilmu lapangan gitu ya, praktek-praktek terus. Akhirnya orang banyak kenal dia, bener. Kenal dia, akhirnya dia jadi dokter yang terkenal. Bener? Kan ada prosesnya, bener nggak? Makanya teman-teman kalau misalnya, rekomen dong dokter ini siapa gitu ya. Kenapa dia bisa terkenal? Mungkin karena dia banyak menolong pasien dan pasien juga cocok sama dia dan dia oke, mungkin ramah, menjelaskannya juga enak gitu ya. Di situ pakainya apa? Misalnya, 他从一名普通的医生，他从一名普通 itu biasa ya, dokter biasa, ibaratnya nggak terkenal gitu ya. 他从一名普通的医生，什么什么有名的医生，有名 itu terkenal. Di situ ditambahin apa? Saya tunggu ya, teman-teman ya. 他从一名普通的医生，成为了有名的医生. Karena di situ ada proses. Itu maksud saya ya. Jadi teman-teman perlu menilai, teman-teman mau ngomongin apa, dari sudut pandang apa. Kalau teman-teman tekanin proses, 成为. Kalau teman-teman cuma mau bercerita bahwa, oh profesi dia ini, ya udah tang gitu ya. Itu mungkin teman-teman boleh jadikan patokan ya. Tadi ada Tang nih Lao Le. Nah, kalau Tang yang ini ya, mungkin teman-teman pernah dengar di lagu, itu bukan profesi ya, push. Itu ketika. Di sini Tang dia bisa artinya ketika. Jadi dia ada arti lain. Tang nih Lao Le. Ini judul lagu ya. Tang di sini jadi ketika. Tang nih Lao Le gitu ya. Jadi eh, tidak bisa menjadi kamu tua. Kok kayak aneh ya kalau saya. 不是的, dia artinya ketika ya dengan huruf Mandarin yang sama. Ya, jadi selamat mempelajari. Menurut saya ini kekayaannya dia sehingga
teman-teman terus belajar ya. Sampai saya pun saya terus belajar ya. Masih banyak hal yang saya perlu belajar ya. Oke, itu pertanyaan dari Bu tadi siapa ya? Saya lupa. Dari Ibu Rere ya, Ibu Rere Margareta. Baik, sepertinya saya berhasil menyelesaikan semua pertanyaan hari ini ya. Nah, berikutnya ini semua tanggapan teman-teman ya. Oke, baiklah ya. Ada Bu Katarina ya. 下午好，老师，您好吗？我很好，谢谢您，Ibu。我还好，kata ibu ya, ibu masih oke. 我在这里每天下雨。哦，好的好的，所以您要多保重，多保重itu banyak jaga badan ya, take care ya, 多保重。祝您和班长身体健康，我也祝您和家人身体健康。Saya juga ucapin ya doa yang sama buat ibu dan keluarga, semoga sehat selalu。也是希望我们今天参加回答问题的同学们身体健康，多多保重，因为我们已经进入了雨季呀，karena kita sudah mulai masuk musim hujan，所以我希望大家多多注意身体呀，apa take care ya, memperhatikan kesehatan ya, seperti itu. Tapi kita cara ngomongnya adalah 多多注意身体，多保重 ya. Oke, baik. Eh, ini program kita hari ini ya，所以我们先到此结束。我希望我们下星期能够再见面，然后大家有问题的话，还可以写在评论区ya. Jadi kalau teman-teman apa masih ada pertanyaan di minggu depan, silakan boleh ditulis di kolom chat. 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，谢谢。